Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak ibu yang berada di kelas 4. Pasti kabarnya baik-baik saja ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 7, indahnya kebersamaan di negeriku, subtema 1, pelajaran bahasa Indonesia. Mari disimak video pembelajarannya ya nak. Masuk ke menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Keragaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa dan agama. Apakah kalian tahu arti dari keragaman saat membaca sebuah teks? Di sini kita akan menemukan kata-kata sulit karena anak-anak tidak mengetahui artinya. Untuk mengerti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Kata dasar keragaman adalah ragam. Carilah pada kolom huruf R dalam kamus tersebut. Yang ketiga, kemudian carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Yang keempat, sekarang kamu telah mengetahui arti kata keragaman tersebut. Selain menggunakan kamus, kita juga dapat mencari arti sebuah kata menggunakan KBBI online. Coba di sini ibu ada sebuah teks dan tentukan kata-kata sulit dalam teks tersebut. Judulnya adalah Suku Bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini tertulis pada lambang negara, Garuda Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan hanya sebuah slogan, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Perbedaan tersebut terlihat dari beragamnya suku bangsa, bahasa, agama, adat, dan budaya. Meskipun memiliki perbedaan, penduduk Indonesia tetap dapat hidup berdampingan dengan rukun. Di sana, ibu sudah memberi tanda berwarna biru untuk kata-kata sulitnya dan akan dicari apa itu dari arti-arti tersebut. Nah, perhatikan tabel berikut. Di sana ada 4 di bacaan tadi, yaitu kata sulitnya di nomor 1 itu ada suku bangsa. Artinya, kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Yang kedua, itu ada semboyan. Artinya, perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Intisari suatu usaha dan sebagainya, slogan atau moto. Kata sulit yang keempat adalah slogan. Artinya, merupakan perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Masuk ke pelajaran bahasa Indonesia masih menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara menggali informasi dapat diperoleh melalui membaca. Dengan membaca, kamu dapat memperkaya pengetahuanmu. Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, kamu sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Dan yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu tahu pastinya. Ayo perhatikan contoh di bawah ini. Kita bisa menuliskan informasi yang sudah diketahui tentang suku bangsa di Indonesia seperti berikut. Di sini ada 2 tabel. Informasi yang sudah diketahui itu tentang suku bangsa di Indonesia yang pertama adalah
Indonesia memiliki keanekaragaman suku. Kedua, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, setiap suku bangsa memiliki ciri khas masing-masing. Informasi yang kedua tabelnya adalah informasi yang baru diketahui tentang suku bangsa di Indonesia dapat kita lihat dari teks bacaan tersebut. Nah, sekarang Ibu memiliki sebuah cerita tentang suku bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya untuk slogan. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti meskipun berbeda-beda tetap satu. Perbedaan tersebut terlihat dari beragamnya suku bangsa, bahasa, agama, adat, dan budaya. Meskipun memiliki perbedaan penduduk, Indonesia tetap dapat hidup berdampingan dengan rukun. Menurut informasi yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa terbesar di Indonesia, yaitu suku Jawa. Suku Jawa merupakan gabungan beberapa suku di Pulau Jawa. Jumlah penduduk suku Jawa mencapai 40,2% dari penduduk Indonesia. Sementara itu, suku Nias memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit, yaitu 0,44% dari penduduk Indonesia. Suku-suku lain seperti suku Papua memiliki persentase sekitar 1,14% dan suku Tionghoa sekitar 1,2% dari jumlah penduduk di Indonesia. Itulah bacaan teksnya yang dapat kita ketahui untuk menemukan informasi dalam teks dengan membaca ya nak. Nah, setelah membaca kita mendapatkan informasi baru. Kita bisa menuliskan informasi yang baru tersebut di dalam sebuah tabel. Di tabel ini ada dua tabel, yaitu informasi yang sudah diketahui tentang suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki keanekaragaman suku. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Setiap suku bangsa memiliki ciri khasnya masing-masing. Untuk ke informasi yang baru diketahui tentang suku bangsa di Indonesia. Setelah kita membaca teks ya, Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa. Suku Jawa memiliki jumlah penduduk terbanyak. Jumlah penduduk paling sedikit adalah suku Nias. Menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Ayo perhatikan paragraf berikut ini ya nak. Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia adalah keragaman wastra atau kain Nusantara. Beberapa jenis kain Indonesia bahkan sudah mulai dikenal dan diakui di mancanegara. Batik merupakan salah satu contoh wastra yang keberadaannya sudah mendunia. Banyak turis mancanegara yang sudah mengenal dan menggunakan batik dalam kesehariannya. Ide pokok paragraf di atas adalah batik merupakan salah satu keragaman wastra atau kain Nusantara. Lanjut ke menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Kamu juga dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan.
Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkanmu dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Untuk menggali informasi dari suatu teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain sebagai berikut. Bacalah teks dengan seksama. Tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Catatlah setiap informasi penting yang disampaikan. Kemudian, rangkaikan ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam satu paragraf. Saat menyampaikan informasi, sampaikan dengan suara lantang dan penuh percaya diri. Baik anak-anak, itulah materi pelajaran pada hari ini. Untuk tugas latihan kalian, silahkan anak-anak mengerjakan di buku latihan yang baru atau di buku tulis yang baru karena kita memasuki tema 7 ya, di sampul berwarna hitam. Kerjakanlah tugas halaman 10 di buku paket tema 7. Nomor yang dikerjakan adalah nomor 1, 2, dan 3. Jangan lupa setiap pengerjaan jangan lupa untuk membuat tanggal ya nak. Baik anak-anak, ibu mengucapkan terima kasih dan selamat belajar.